Bismillahirrahmanirrahim. Lindungi tasbih lindungi tasbih walidani arba'u akamin fahutabi fal awwalu idharu qabla al-ahrufi silkun rutibat falturafi kamsun faha'un jumainun ha'un muhbarakani thumma bayrun kha'un wathani ibgamun bisittatin atat biar maluna indahum persahabatan lakinnaha kismani kismun yudgama fihi bigunnatin biyan mulima illa idha kana bikilmatin fala tukim kadun ya summa dalam wasani gamun bigairi guna filami wa wasalitul iklabu inggal mimman bigunnatim ma'al ikhfa'i wa rabbi'ul ikhfa'u indal fadili minal hurufi wajibul lil mimma di'ashri ramzuha bikil mihada baiti qaddaman sibdatana kam zada syamsun qarsama dun tayyiba zikitu qadda zalima wa gunnani mazlum manulam syuddida kulla harfa gunnatin bada wal mimu intasrun tadi qawlan hijab la alifil laynatil lidil hijab ahkamu thalathatun liman dharab inggamun wa idharun faqat fal awwalul ifa'u indal ba'i wasami syafa'il qura'i wathani ibgamun bimisliha mi'idgoman sagiran ya fata wa thalithu idharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafiyah wa dallada wawin wa fa'an tahdafi biha wal ittihadul farifi lillami al-halali qabla al-ahrufi Allahumma idharuha fal
زر شريفا للقران وأميرا على فعل مطلقا في نحو قل نعم وقلنا واتقى إن في الصفات والمخارج اتفاق حرفان فالاثنين فيهما أحق وأن يكون مخرجا تقررا وفي الصفات اختلف يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إمساكا أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فقول كل كبير وافهمنه بالمثل ما لا توقف له على سبب ولا بدونه حروف تجتلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون حروفه ثلاثة فعيها من لفظ وهي في نوحها والكسر قبل الياء وقبل الواو وفتح قبل ألف متزام. صدق الله. Sampai dari metalik kemarin halaman berapa? Halaman 20 baris terus pertama wakanya kayak dia Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Wa kana dan telah terbukti bahwa wa kana dan telah terbukti yahdi dihikayatkan anna Muhammad bin Ismail anak Muhammad bin Ismail, sesungguhnya Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kitabnya Al-Bukhari itu nama tempat orang negeri Bukhari kalau orang sekarang itu Uzbekistan kan. Syekh Muhammad bin Ismail hikayatnya rahimahullah ta'ala, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Syekh Muhammad bin Ismail. Karena telah terbukti beliau, ini masih konsepnya kemarin apa?
santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang dalam penjelasan di kitab Ta'lim ini. Syekh Janusi rahimahullah membedakan bedanya santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang apa? Kalau zaman dulu santri kalau belajar ngikutin nurut terhadap apa yang diajarkan guru, terutama dalam pelajaran. Makanya setelah belajarnya beres, pulang ke rumahnya manfaat, berkah dan berhasil. Beda kalau zaman sekarang banyak ngatur, itu disuruh sama guru, alasan ada. Ingat, seorang santri itu datang ke majlis itu bertemu guru itu bukan mau pamer alasan. Santri yang patuh itu bukan santri yang pandai, ya bukan santri yang pandai menciptakan alasan. Disebut santri yang cerdas itu santri yang mengikuti apa yang telah diarahkan oleh gurunya. Kenapa mengikuti? Karena dia yakin bahwa guru ini memberikan arahan itu untuk kebaikan dirinya. Guru mengarahkan santri begini-begini, itu sesuai dengan pengalamannya dulu. Jadi kalau kamu ngomong gini, Haris mah gak tahu aja, kita akan beda. Ngalami masa-masa kamu, seumuran kamu SMP, SMA, ngaji maghrib itu paling malas. Jangankan yang nggak mondok, yang mondok pesantren aja, yang namanya ngaji maghrib itu paling malas. Kenapa? Jam 5 seger, masuk setengah 6, 15 menit sebelum sholat, nguap. Beda. Diajak berjamaah, wiridan, ngantuk lagi. Kalau diikutin rasa ngantuk waktu maghrib, kamu tidur paling bangun jam 8, jam 9. Dari jam 9 ke atas melek udah. Ngapain kenapa ngobrol ngopi gitu. Jadi ingat, guru kalau ngasih arahan-arahan itu sesuai dengan pengalamannya. Guru paham. Ujian santri itu hawa males ngantuk itu datangnya kapan-kapan. Subuh apalagi yang melek. Tapi kalau kamu maghrib nggak ngaji di rumah, mana mungkin tidur layak. Pas jam ngaji beda. Kenapa? Ya nggak, pahalanya sedikit atau kalau itu diujikan sama setan. Pahala ngaji gedenya itu di saat kamu didatangi rasa malas, rasa ngantuk di jam pelajaran ngaji, kamu tetap berangkat, itu disebut jihad. Itu mujahadatun nafsi, jihad hawa nafsi, mengendalikan nafsu. Tapi kalaupun kamu ikutin rasa malas itu, ya nggak ada untungnya, nggak ada. Ada ceritanya, seseorang ikutin rasa malas dapat pahala, yang ada hancur kebiasaan istiqomah. Lanjut. Jadi santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang bedanya tadi. Zaman dulu mah gak banyak ngatur, lebih banyak nurutnya. Zaman sekarang mas santri itu banyak ngaturnya, nurut ogah. Nasihatin sama guru langsung pundung, ngomong pulang. Hanya dari di majlis ini berhenti, di sana kagak ngaji, tinggal di jalan. Jangan jering motor butut sama gitar, senarnya 3 biji. Jangan tempe, kopi, rokok sebatang, tambah granita, nongkrong di gang, gangguin orang tidur. Jadi, nah ini ada satu riwayat. Mana contohnya bahwa seorang murid yang belajarnya selalu nurut dengan arahan guru? Ada contoh nih, yang diambil contohnya dalam kitab Ta'lim ini siapa? Syekh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yaitu namanya seorang Syekh Muhammad putra Ismail, orang Maghribah Bukhari. Kenapa ada dengan beliau? Cerita beliau dalam belajar karena telah terbukti itu Syekh Muhammad bin Ismail memulai beliau di kitab sholat
Beliau memulai belajar di kitab sholati, mempelajari ilmu tentang sholat, kitab sholat. Belajar ilmu sholat dari mana? Dari guru. Berarti mencakup apa kalau belajar bab sholat itu? Jangan ngomong udah beres ngaji belajar sholat. Kalau bab-bab di dalam belajar sholat, pertama kamu harus belajar tentang syarat sah sholat. Apa diantaranya syarat sah sholat? Wudu, berarti harus tahu waktu haramnya. Nah itu. Ngomong sholat udah benar, tapi ditanya syarat sah sholat nggak tahu. Bagaimana bisa dikatakan sempurna kalau syarat nggak ngerti? Yang namanya syarat itu satu aja nggak dilakukan itu nggak jadi sah. Contoh kamu masuk ke sekolah. Di antara syarat sah ke sekolah itu harus ada ijazah. Seragam kamu udah punya, bayaran bisa, buku udah ada komplit, tapi kamu nggak ngasih ijazah SD, mau berangkat ke SMP, nggak sah. Nggak mungkin nama kamu ada di kelas, dicatat dalam absen. Walaupun kamu pakai seragam ke sekolah itu. Kenapa belum ada nama kamu? Ijazahnya belum bisa. Ijazah dikasihin belum cukup, lihat nilainya. Begitupun kita sholat. Bab pertama dalam belajar sholat, kamu harus paham tentang syarat sah sholat. Islam udah, tamyiz, udah berakal, udah. Di antara syarat sahnya harus tahu wajib mubifardiyatih. Apalagi bersih dari najis. Gimana mau ngomong bersih dari najis kalau kamu nggak ngerti mana najis, mana yang bukan najis. Nah, sekarang udah tahu sama najis, bagaimana cara menghilangkan najisnya? Dari najis yang 3 itu apa? Najis bugolado. Apa najis bugolado itu? Terus contohnya apa? Bagaimana cara menghilangkan najis bugolado? Harus tahu tuh. Beres bugolado, belajar najis mukhafafah. Mukhafafah itu najis apa? Najis yang ringan. Contohnya apa? Bagaimana cara menghilangkannya? Kalau kamu belajar najis cuma tahu, oh mau apa najis ringan, contohnya apa? Enggak tahu pokoknya najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Enggak tahu pokoknya ringan. Bukan begitu konsep belajar. Beres mau apa? Pelajari lagi najis. Muhammadun. Mutawasito. Najis mutawasito belum selesai dibagi 2. Ada mutawasito ainiyah, ada mutawasito hukmiyah. Bagaimana cara mengenali najis mutawasito hukmiyah? Bagaimana cara mengenali najis mutawasito ainiyah? Bagaimana cara menghilangkan najis, membersihkan najis mutawasito hukmiyah dan ainiyah? Contohnya apa aja? Kan dibahas. Itu bisa bilang juga komplit itu. Seperti itu. Beres itu bab taharah, baru ke salat, syarat sah salat apa? Orang harus bisa batal. Beres bab sholat, syarat sah sholat, terus arkanus sholat, terus sunanus sholat. Dalam sunatnya ada, pelajari juga ada berapa sunat abad, ada berapa sunat hayat. Bagaimana kalau ninggalin sunat abad, bagaimana kalau ninggalin sunat hayat, hukumnya apa? Itu. Terus sabtatus sholat, arkanus sholat. Udah belajar paham arkanus sholat, diurai lagi. Niat itu nggak sama. Niat sholat di dalam sholat fardu, niat di dalam sholat sunat muakkadatan dengan niat di dalam sholat mutlak beda. Ada syarat. Sholat fardu qasdunya harus disebutkan, qasdul fi'li, terus ta'yin dan fardunya. Sunat muakkadatan beda lagi. Rukun salat kedua takbiratul ihram, ada berapa syarat takbiratul ihram? Itu bab salat ulama. Ruku, takbiratul ihram itu apa lagi? Berdiri. Apa syaratnya berdiri? Bagaimana kalau nggak mau berdiri? Dibahas lagi tuh. Udah berdiri ngapain aja? Bengong enggak, baca Fatihah. Salat sah Fatihah, ada berapa salat sah Fatihah? Tuh, 10. Terus apa lagi di Fatihah? Wa murah di antara syarat Fatihah kan harus wa murah atau hurufiha, harus bisa menjaga huruf-hurufnya. Surah Al-Fatihah, bagaimana kamu bisa menjaga huruf Al-Fatihah? Huruf shad sama dod yang masih ketukar.
Huruf tok sama zo masih ketukar. Ayo. Terus apa lagi? Wa mara'atu tasdidiyah harus menjaga tasdidnya Al-Fatihah. Gimana mau jaga tasdid? Orang patah kasar kagak ngerti. Huruf alif masih disebut huruf a, huruf sin jadi sa gitu. Tajwid dari jaga situ tuh. Jangan salah. Contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim, lafaz alladzina huruf dal kamu ganti jadi zai. Diganti jadi zai. Siratal ladzina. Itu batalah salat tuh, batal salat. Ayo. Ini efek karena nggak ngerti huruf. Oh, saya udah belajar huruf. Pelajari hurufnya, makhrajnya, sifat hurufnya. Berapa sifat huruf sebutin? Satu. Satu hamas lawannya jahar. Yang kedua sidang lawannya rokhawah. Terus keempat, ayo infitah. Apalagi idbak, idlak, ismat, sofir, beres. Garam tuh ada namanya. Garam berasal dari mana? Dari laut. Beres. Rasanya apa? Rasa garam tuh sifat. Huruf jim, huruf zai, huruf dal di mana asal usulnya? Makhrajnya huruf dal tuh di ujung lidah dengan hentakan sentuhan ke ujung gigi atas. Dal. Sebagian guru ngomong huruf dal itu gigit ujung lidahnya, silahkan. Tapi harus nyuruh gigit. Gak bisa ganti gua kalau putus. Ujung lidahnya, ini ujung lidah, ini gigi atas, sentuhkan zal. Tatkala kamu ngucapin itu, tapi tidak ada hentakan sentuhan ke gigi atas, ke ujung gigi atas, itu nggak jadi. Yang kamu sebut bukan zal, tapi zai. Itu. Zal. Mau digigit silahkan. Tapi kalau putus jangan nyalain mengenai. Itu. Ada sentuhan. Itu makhraj namanya. Sifatnya zai. Bahasa gitu. Ada hamasnya nggak? Zai. Ngebuang napas. Hamas itu kan definisinya ngebuang napas. Kalau suara desis bukan hamas tapi sofir. Itu sifat huruf. Tuh. Tahu garam tapi nggak bisa nyeritain rasanya garam, sama aja. Itu seperti itu. Orang yang tahu huruf tapi nggak tahu sifat huruf nanti bisa kejebak. Garam tuh putih dikasih gula kok manis. Itu efek orang tahu garam tapi nggak tahu sifatnya. Dalam Al-Quran juga harus tahu. Di sini nggak sembarangan satu huruf Al-Quran diucapkan mendapatkan 10 kebaikan. Hebat dia. Karena mempelajari satu huruf tuh nggak gampang. Ingetin bentuknya, ingetin namanya, ingetin makhraj asal usul itu huruf keluar dari mana, dari mulut bagian mananya. Ayo jelasin. Nggak cukup tahu makhraj, sifatnya. Apa sifatnya huruf zai, apa sifatnya huruf sin, apa sifatnya huruf shad, huruf dad. 3 tuh belajar tajwid tuh. Seperti itu. Yang umum baru pelajaran ilmu tajwid di masyarakat baru sampai belajar makhraj, sifat masih langka. Kalau di pondok pasti belajarin. Di majlis-majlis biasa belum tentu sifat huruf didetailkan. Itu belajar bab sholat, ngait ke ilmu tajwid itu. Nah, Syekh Muhammad bin Ismail di sini di saat belajar pertama sama gurunya diajarin tentang kitab sholat, bab sholat, Fatihah. Wah, penting Fatihah, sholat penting Fatihah benar, enggak cukup. Rukun qauli itu banyak, bukan Fatihah doang. Tahiyat akhirnya, tasyahud. Beres tuh. Syekh Muhammad bin Ismail, bab sholat. Hanya kalian di sini diajarin bab sholat hari Sabtu kan, yang waktu dulu, yang kelas asar maka rukunya dicek, mana sujudnya ada yang ngangkang, ada salah sujud ada berapa itu. Iya, ruku juga ada salah sahnya. Di antara sah ruku apa? Kaki itu, ini aturan mazhab Syafi'i, kaki harus lurus, jangan nekuk. Bagi laki-laki, tangan ini harus nopang bentuk siku, telapak tangan di lutut, bukan di betis, bukan di paha. Aturan mazhab Syafi'i sah dikatakan rukunya kalau telapak tangan itu di persendian lutut, di situ telapak tangan itu, nyentuhnya, menopangnya. Kalau kamu ruku
tangannya di betis, nggak sah, nggak dibenerin, batal sholat. Karena ruku itu yang jadi rukun, gerakan rukunya. Bacaan mah sunat hayat, nggak dibaca tetap sah, nggak perlu sujud sahwi. Itu. Ini bab sholat tuh. Beda tuh. Syarat yang pertama harus lurus kaki, jangan nekuk. Ya pemain bola kan kalau botok nekuk tuh kakinya, yang baris ke depannya, kan gitu. Terus lurus, terus tangan menopang. Terus apa lagi? Punggung sampai tulang leher ini harus lurus seperti papan. Jangan begini, harus lurus. Kalau seperti papan. Keempatnya, pandangan fokus ke tempat sujud. Syarat ruku itu posisinya yang diperhatikan. Rukun sholat selanjutnya beres ruku itidal. Terus itidal ke sujud apa di syarat lagi. Semua rukun sholat ada syarat sahnya. Bener enggak sujudnya, lihat dulu. Atau sujud ada berapa? Sabatun, anggota sujud ada 7. Bicara fikih, kita fikihnya fikih mazhab Syafi'i. Jangan begini belajar fikih. Ngaji di majlis nggak pernah ngaji lagi, nonton di YouTube misalnya. Wudunya maka mazhab Imam Syafi'i, tapi sholatnya takbiratul ihram ngikutin mazhab Imam Maliki. Allahu Akbar karena tangga, Allahu Akbar karena diginiin lepasin, ngaco atau namanya. Kalau ibadah itu gunakan satu mazhab, jangan dicampur-campur, karena itu bukan apa, bukan karedok. Wudunya pakai mazhab Imam Syafi'i, tapi giliran Fatihah bismillah nggak dibaca langsung alhamdulillahirabbil itu. Orang belajar fikih gagal total begitu. Nggak bisa dalam satu ibadah campur aduk mazhab satu. Ada gaya-gayaan baca Fatihah apa? Bismillah nggak dibaca langsung alhamdulillah. Oh, ngomong apa? Saya ngikutin di Mekah kan lebih afdal. Iya, tapi lu wudunya Imam Syafi'i, di Mekah Imam Maliki. Lu dalam ibadah fikih patokannya mazhab kemana? Oh, sama mazhab semuanya nggak bisa, nggak bisa. Kalau kamu misalnya sekolah di Pademangan ini, sekolah SMP ada 4, bisa lu latar ke 4-4-nya? Bisa nggak lo sekolah di satu tempat tapi menggunakan semua peraturan di situ? Beda tempat, beda peraturan. SMP negeri yang ini dengan negeri yang itu beda aturannya. Pelajaran bisa sama, tapi aturan beda lagi. Seperti itu. Seperti itu. Makanya dalam bermadhab terus jelas dulu. Jangan belajar fikih mah nggak bisa lewat ceramah, nggak bisa. Kamu belajar fikih lewat ceramah nggak maksimal. Nggak ada yang lewat ceramah ngebahas satu bab ibadah sampai selesai. Ya ceramah cuma sekedar ngomporin biar semangat. Bahasan detail di majelis kitab sholat, saktatus sholat, apa saktatus sholat itu? Seperti apa bacaan amin imam kalau jamaah, kan imam tuh kayak ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ada imam ikutin amin, ada yang nggak kedengar aminnya kan boleh dipanjangin. Kalau yang nggak kedengar suara aminnya kencang sampai beres dengan makmum, itu berarti ya dia baca yang pendeknya, alif dan mim dibaca pendek, kan boleh dibaca amin. Ada yang amin, ada amin, ada yang dibaca dua-duanya panjang, alif sama mim, amin. Itu Sabihan bahas. Hukumnya apa membaca amin? Sunatnya sunat apa? Sunat hayat bukan apa. Kalau lupa baca amin boleh nggak sujud sahwi? Enggak harus sujud sahwi karena bukan apa? Karena bukan termasuk sunat apa sholat. Bab sholat. Di sini Syekh Muhammad bin Ismail oleh gurunya pertama kali belajar ke gurunya, oleh gurunya diajarkan bab sholat. Ya sholat. Nah walaupun bacaan kamu belum apa, kau udah ngaji walaupun belum belajar bacaan Quran tetap wajib. Jadi kamu udah masuk usia balik. Bada akan bada di kitab bisolati. Terbukti memulai belajarnya itu Syekh Muhammad bin Ismail di kitab bisolati diajarkan tentang ilmu sholat ala Muhammad bin Hasani kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Jadi gurunya mengajarkan tentang ilmu sholat. Setelah diajarkan tentang ilmu sholat di fikih, di sini adanya ya.
Terus apa lagi? Faqala, maka berkata itu guru Syekh Muhammad lahu kepada Syekh Muhammad bin Ismail, pas diperhatiin sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 1 semester, dan seterusnya. Cepat perkembangannya, diajarin sholat. Bahkan belajar sholat itu bagi kalian, ini patokan sholat. Kalau kamu udah hafal bacaannya belum selesai, lo belajar sholat apa? Lo harus kebayang huruf-huruf, rangkaian huruf-huruf bacaan sholat itu. Coba sok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Sok. Urutan hurufnya sebutin. Eja. Ngeja. So, sinba sukun doma subha alif fathah nun fathah jadi subhana rabbiyal a'la, robba tasdid fathah ba kasra ya alif lam sukun fathah jadi rob alif ain sukun fathah a lam fathah jadi a gabung subhana rabbiyal wa bihamdihi wa fathah ba kasra hamim sukun fathah dal kasroh ha kasroh wa biham, harus gitu. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, terutama bacaan-bacaan rukun qouli seperti tahiyat. So assalamu alayka ayyuhan nabiyyu aja. So memang benar kamu tanggung jawab. Setelah hafal bacaan kamu, orang yang bacanya tanggung jawab, dia paham susunan huruf yang dia baca, susunan huruf yang dia hafal. Bukan hafal itu kalau kamu bisa ngucap tapi nggak kebayang susunan hurufnya. Itu namanya hafalan burung beo. Kalau kita mempelajari satu ilmu, hafal bacaan tapi nggak kebayang huruf yang di huruf-huruf tulisan bacaan itu burung beo. Burung beo bisa assalamualaikum, sok sebutin hurufnya, nggak bisa dia. Seorang santri kurang pantas kalau punya hafalan cuma hafal bunyi tapi nggak ngerti susunan hurufnya. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, so aja rukun qouli, rukun sholat tuh. So alif lam sin tasdid fathah asin fathah salam alif fathah mim doma jadi alaika ain fathah lam ya sukun wa fathah ka fathah jadi gabung ayyuhan nabiyyu alif ya tasdid fathah doma alif ya tasdid fathah ay ya doma ha alif lam nun tasdid fathah han lu enggak kebayang beres lu ngaji goyong lu bisa ngaji bisa sholat ayyuhan nabiyyu nun fathah na ba ya tasdid kasrah bi ya doma yu nabiyyu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu. Jadi ngaji itu begitu. Belum beres. Makanya tahapan tatkala kamu udah hafal bacaan sholat, satu, biar lebih fokus sebelum ke hati. Sebelum ke hati, kamu harus paham apa? Uraian, urutan huruf per huruf. Bahkan bukan cuma hurufnya yang harus kamu hafal, kamu harus tahu harokat di setiap huruf tersebut. Baik itu tasdidnya, fathahnya, sukunnya. Kalau kamu punya hafalan sampai begitu, sulit diganggu sama orang. Gitu. Sulit. Contohlah di sini, bukti prakteknya. Ngucap assalamualaikum bisa. Pas chatting di WA, sok-sokan mau pakai tulisan Arab, assalamualaikum, alif sin, lam mim, ngaco. Di situ alif lam syamsiyah, alif lam sin, bukan alif sin. Alif lam sin kan huruf syamsiyah. Alif lam ketemu huruf sin. Syamsiyah hurufnya ada berapa? Syamsiyah ada berapa hurufnya? 14. Sok sebutin. Ta, sa, dal, zal, zai, sin, sin, sod, dot, to, do, lam. Apa dalilnya? Sanihima fi arba'in. Terus sanihima 14. Sanihima Desu masih rahmat tapi desu ada itu kan nyambung. Nulis assalamualaikum, lamnya dihilangin salah. Apalagi asma Allah, salamun masukin alif lam, assalamu itu asma Allah. Buka di asmaul husna ada asma Allah. Masa nulis asmaul husna kagak bisa? Di sini kualitas itu dipertanyakan. Kembali ke tulisan.
Di sekolah aja kamu bisa nulis ucap Pancasila, bisa nulis. Itu baru kualitas dalam belajar. Lanjut lagi itu. Gampang nggak ngaji itu? Gampang nggak? Udah belum ngaji itu kamu? Belum. Rugi. Kalau cuma bisa ngucap doang, nah itu mah burung beo kelas burung beo bisa baca Fatihah, bisa. Takbir, assalamualaikum, suruh nulis bisa nggak? Belum tentu. Hafal surat Anas nggak bisa nulis suratnya, burung beo tuh hafalan. Bukan ngeledek, Maris cuma ngasih tahu harus tanggung jawab mengapa. Kenapa? Hibdul apa? Orang-orang yang hafal Quran, jaminannya dijamin oleh Allah, kekal tubuhnya, masuk surga. Maksudnya orang yang hafal Qurannya yang berkualitas, bukan asal ngapal doang. Kalau asal ngapal, orang-orang non-muslim banyak yang hafal Quran sebenarnya. Kalau cuma sekedar hafal, fakultas di Amerika hafal, banyak mahasiswa yang hafal Quran, tapi agama Kristen. Yang dimaksudkan dengan menghafal Al-Quran yang sunnah itu bukan cuma sekedar bunyi, harus bisa nulis sendiri, bukan ngejiplak. Misalnya guru ngucap satu ayat, wa ilahukum ilahu wahid, kamu harus kebayang tuh hurufnya tanpa melihat apa-apa. Itu kualitas pertama. Kalau cuma sekedar hafal, banyak non muslim hafal Quran banyak, jangan kepedean. Baru hafal bunyi nggak bisa nulis, apalagi nggak bisa arti, gimana jadi? Bukan ngeledekin hafil Quran. Para ulama zaman dulu dalam menghafal Quran punya bobot dan kualitas. Orang non muslim juga bisa, assalamualaikum bisa, ucap gitu doang mah. Kualitasnya dia nggak tahu aturannya. Gitu. Di sini kualitas, jangan cuma sekedar kuantitas. Lagi disiplin di dalam ilmu. Beres bersolat. Fakola maka berkata, itu guru daripada Syekh Muhammad bin Hasan. Lalu kepada Syekh Muhammad bin Hasan, apa yang diucapkan yang diucapkan oleh gurunya ini? Idhab, berangkatlah engkau. Idhab, berangkatlah engkau. Wa ta'allam, dan belajarlah engkau ilmal hadisi, terhadap ilmu hadis. Jadi ini seorang guru memperhatikan muridnya, bagus perkembangannya. Pas dilihat, kamu lebih condong, cocoknya belajar ilmu. Jadi seorang guru yang tanggung jawab itu bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar ngajar, tapi seorang guru punya tugas yang berat apa? Meneliti kelebihan si murid. Ketika udah menemukan kelebihan si murid di mana, nanti itu guru akan mengarahkan. Seperti itu. Mengarahkan untuk belajar kitab selanjutnya. Wa ta'alam dan belajar ilmu hadisi, tentang ilmu hadis. Lima ro'a, tatkala melihat beliau anna dzalikal ilma, sesungguhnya ilmu hadis itu, sesungguhnya ilmu hadis itu al-yaqu bi tabi'ihi, lebih layak, lebih pantas untuk karakter kecerdasan Syekh Muhammad bin Ismail. Mengarahkan. Contoh kan di sekolah juga ada arahan kan, ada jurusan IPA, ada jurusan IPS. Di pondok juga sama, ada programnya kan, ada yang hafal tahfidnya, ada tahfidul Quran, ada tahfidul kutub. Hifdzul kutub apa? Ngapal kita seperti ilmu alat, tahu, wah, sorobnya, ngapalin matan binatnya, kayak lari dihafal, ya perlu dihafal. Ilmu nahunya, ya hafalin mutamimah atau ilmiah, hafalin multi, baru hafal alfiyah. Fokus ke nahu basicnya, ada ke fikih, sampai ke jamul jawame. Kaligrafi diajarin juga, khusus diarah. Al-yaqu bi tabihi, karena itu ilmu hadis lebih layak
untuk tabiatnya, wataknya itu Syekh Muhammad Al-Bukhari. Watolaba setelah itu, watolaba dan setelah itu belajarlah itu Syekh Muhammad ilmal hadisi, tentang ilmu hadis. Belajar ilmu hadis. Fasoro, maka jadilah beliau fihi, di dalam ilmu hadis itu, maka jadilah beliau fihi, di dalam mempelajari ilmu hadis itu, muqaddaman, menjadi seorang ahli yang terkemuka, yang terkenal, yang masyhur. Watolaba, tadi kan watolaba, dan belajarlah itu Syekh Muhammad bin Ismail ilmal hadisi, akan ilmu hadis. Fasoro, maka jadilah beliau fihi, di dalam itu mempelajari ilmu hadis, muqaddaman, menjadi seorang ahli yang terkemuka, jadi seorang ahli, ulama ahli hadis. Ala jami'i a'immatil hadis, mengungguli seluruh para ulama-ulama ahli hadis. Siapa sih Syekh Muhammad bin Ismail ini? Ini riwayat siapa? Imam Bukhari. Pernah dengar? Itu ahli hadis. Beliau mempelajari ilmu hadis itu waktu belajar bab sholat, tapi gurunya pintar, memahami. Kamu punya kelebihan di bidang ini, sama gurunya diarahkan atas izin Allah. Kamu lebih cocok belajar hadis. Akhirnya Imam Bukhari mempelajari hadis atas petunjuk dari guru. Tuh, ngikutin arahan guru. Akhirnya jadilah beliau seorang ahli hadis yang terkenal dengan kitabnya, kitab Sahih Bukhari 4 jilid. Tapi sekarang mah enggak. Anak saya disuruh mondok, enggak, malas. Kalau ngajar, kalau ilmu sedikit ya sulit. Pengen mulia dengan ilmu yang sedikit, boro-boro. Oh bisa, kalau ikhlasnya udah digembleng. Ikhlasnya belum digembleng, tauhidnya masih minim, ngotot pengen mulia. Ya, ilmu kurang, keimanan minim, sulit gitu. Tapi bisa aja kalau udah kehendak Allah, dia dimuliakan, dipertemukan dengan seorang guru. Al-aimatil hadisi, wayang bagi dan wajib li talibil ilmi, bagi para santri. Nih ada wayang bagi dan wajib li talibil ilmi, bagi para santri. Ini adab dalam belajarnya. Allah yajlisa qoriban. Wayang bagi dan wajib, atau lebih pantas lagi, li talibil ilmi, bagi para santri. Talib, pencari ilmu, santri namanya. Li talibil ilmi, bagi para santri, apa yang diwajibkan bagi para santri dalam belajar itu? Allah yajlisa, janganlah engkau duduk qoriban, terlalu dekat, minal ustadi, dari gurumu. Belajar ngaji itu muka ditempel-tempel mulu, apa usah melotot lagi. Mending kalau wangi bau. ada jarak, makanya saat belajar. Kamu di sekolah, jarak antara bangku murid dengan guru ada jarak nggak? Rapat nggak? Kan itu. Baik kamu di sekolah ngumpulin tugas, itu guru udah kayak gula dikerubuni. Guru tuh nyuruh kumpulkan tugasnya, lu yang ngumpul ngeriung. Yang dikumpulkan buku tugas, bukan kamu ngumpul di ngeliling guru. Itu kurang adab kalau di sekolah. Dan nggak ada rasa segennya atau apa. Oh malah tepak-tepak, ganteng bapak, tepak-tepak. Kata buanang, pakok, matang belum, gua doren tepak-tepak masih pantas. Itu guru lu, adabnya di mana? Guru di saat latihan di sekolah, tugasin tugas. Kata guru, kumpulkan tugasnya. Tugas simpan di meja guru. Kamu balik lagi duduk, bukan nongkrong di situ nyentet.
Itu disebut murid yang punya adab tuh di situ. Itu kalau belajar begitu kamu, sikap kamu begitu terhadap guru, dicabut keberkahan. Jangan. Simpen buku, udah duduk lagi. Toh itu kan buku kamu, nggak mungkin ketukar. Nanti juga dipanggil kamu. Ini punya siapa Pak? Gitu. Ya kan. Maaf saja. Macam-macam ya. Allah yajlisa qoriban minal ustadi. Seorang santri adab dalam belajar jangan duduk terlalu dekat dengan guru. Ada jarak. Untuk apa sih jarak itu? Kalau seorang murid dengan guru duduknya rapat banget, bisa nanti menyampaikan pelajaran ilmu fikih, contoh bab ruku, bab sholat. Guru mau nyontohin, lu keinjak. Kan menyontohkan ibadah-ibadah yang ada gerakannya itu harus dengan aksi kan. Sujud, jadi sujud itu harus begini. So, kalau kamu yang ngerti, nggak semua murid langsung paham kan. Ada murid yang cerdas, ada yang belum cerdas, ada yang murid yang lambat. Nah, contoh yang disampaikan guru itu untuk membantu murid yang sulit memahami langsung. Yang langsung ngerti mah iya, tapi kan banyak belum ngerti. Makanya guru suka nyontohin, memperagakan. Rukuk tuh begini, sujud tuh begini. Nah, ruang jarak itulah manfaatnya untuk guru. Bisa nanti ada materi yang perlu dicontohkan dengan gerakan. Kalau dekat banget, senggol lagi song ribet gitu. Mempersempit ruang gerak. Jadi hati itu. Allah yajlisa qoriban minal ustadi. Indas sabeki, di saat belajar, ya. Jangan duduk. Wayang bagi dan wajib li thalibil ilmi, bagi para santri, Allah yajlisa, janganlah engkau duduk qoriban, terlalu dekat minal ustadi dari guru. Ingda sabki, di saat belajar. Ingda sabki, di saat belajar. Tapi ada itu murid kalau ngaji duduknya sama guru bi ghairi daruratin, dengan tanpa alasan darurat. Beda kalau emang tempatnya sempit, itu majelis misalnya nggak ada lagi tempat, guru ridho, murid ridho, silahkan gitu. Tapi ruangan kelas logor maka kasih jarak buat contoh. Nah, itu sikap dalam belajar pertama, jangan terlalu dekat belajar. Bal yang bagi, apalagi dicandain, isi bapak, awak ganjen gitu. Bal yang bagi, akan tetapi yang bagi wajib. Tuh ukurannya nih, ayyakuna, harus terbukti bainahu, jarak antara itu guru, jarak antara itu si murid, wa bainal ustadi, dan jarak di antara guru, qadrul qausi, itu jaraknya qadrul qausi, itu ukuran busur panah. Ukuran satu busur panah harus ada jarak. Satu busur panah, jadi satu saf sholat lah gitu. Jarak minimalnya segitu kalau memang sempit darurat, jangan sampai rapat. Kecuali kalau ngaji yang satu-satu ke depan tuh ngeliling. Kita kalau lagi pas ngebahas buat wawasan, duduk tuh. Fa innahu, maka sesungguhnya jarak tersebut aqrabu ila ta'dimi. Fa innahu, maka sesungguhnya aqrabu, jarak, fa innahu, maka sesungguhnya ukuran jarak tadi aqrabu ila ta'dimi, itu mendekatkan ke ta'dim. Itu udah termasuk kategori ta'dim terhadap guru. Belajar tidak terlalu dekat, harus ada jarak ruang, minimal satu saf, ukuran satu panah. Satu panah itu kan satu saf jaraknya. Jarak panjangnya panah itu kalau diukur, ya kira-kiranya antara satu saf sholat berjamaah kan, saf pertama, saf kedua, itu jaraknya segitu. Minimal segini udah enak, luasa. Terus
Wayang bagi dan wajib li talibil ilmi bagi para santri, wajib bagi para santri ayah darija, harus menjaga itu santri. Hukumnya wajib seorang santri apanya? Ayah tariza harus menjaga anil akhlaqi dari pirang-pirang kebiasaan adzamimati yang tercela. Jadi seorang santri di dalam belajar itu wajib hukumnya menjaga dari perbuatan tercela akhlak. Akhlak itu jama dari lapad khuluq. Akhlak itu apa? Akhlak itu kebiasaan. Itu masih umum. Kalau kebiasaan kan, kamu punya nggak kebiasaan? Berarti punya akhlak nggak? Punya. Cuman akhlaknya kebiasaan itu baik apa buruk? Kebiasaan yang sudah tertanam dalam diri kita ada kebiasaan baiknya, ada kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan baik, habis berak cebok nggak? Baik, berarti itu kebiasaan kan? Akhlak itu artinya kebiasaan. Kebiasaan baik, kebiasaan buruknya apa? Waktu tidur nggak tidur, waktunya bukan tidur. Waktunya melek malah tidur, waktunya tidur malah melek. Baik buruk itu kebiasaan, buruk itu namanya. Jadi akhlak itu kebiasaan. Udah punya. Kalau udah punya kebiasaan aja akhlak ya. Terus ngapain ngaji? Kan yang dituntun oleh Rasulullah, yang dianjurkan oleh Rasulullah itu manusia itu harus mempunyai akhlak baik, disebut akhlakul karim, kebiasaan baik. Bagaimana biar di dalam diri kita tercipta kebiasaan baik? Makanya mesti sering duduk bareng dengan orang-orang baik. Itu. Duduk dengan orang baik, nanti kita akan terbentuk karakter kita mengikuti kebiasaan baik. Duduk dengan orang yang jahat, karakter kita yang baik akan terkikis ngikutin kebiasaan orang jahat itu. Duduk dengan orang malas, kebawa malas. Nah, ngaji itu kenapa orang tua kalian suruh ngaji, suruh belajar? Bukannya sekedar kepalamu biar terisi ilmu, tapi seluruh tubuhmu harus mendarah daging dekat dengan kebiasaan baik. Gitu. Mulut yang baik sering baca Quran. Nggak beres Quran, beres dikir, terus belajar pelajaran. Akalnya yang sudah mempunyai kebiasaan baik itu akal akan digunakan untuk merenungkan keagungan Sang Pencipta. Tapi kalau akalnya belum ada akhlak baik, itu akal dipakai mikirin yang ngeres-ngeres, yang mikirin gimana cara ngancurin orang, ngeres aja itu, gimana cara ngebalas dendam. Itu disebut akal-akal yang nggak punya akhlak baik. Akhlak itu kebiasaan definisinya. Dari semua itu model sholat kita sholat menjadi akhlak belum? Kebiasaan itu berarti kan sesuatu yang dilakukan udah tanpa diingetin. Kebiasaan, bukan kebiasaan atau kalau dilakukannya nunggu diingetin. Kamu makan, kebiasaan belum? Harus diingetin nggak sama orang tua makan? Enggak kan? Berak harus diingetin lagi nggak? Misalnya diceramahin dulu, baru berak. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ingatlah, sesungguhnya modal itu sangat penting misalnya. Karena sebagai fungsi daripada sirkulasi. Jika rumah tanpa jendela, gimana jadinya? Boakok. Kalau manusia makan terus tanpa berak, kembung. Maka dari itu, kaum muslimat, yuk kita berak-berak. Enggak. Ngebahas dulu berak mah nggak perlu diceramahin. Yuk kita berak-berak. Enggak. Kenapa nggak diceramahin begitu? Karena itu jadi udah kebiasaan mendarah daging. Perkara yang sudah mendarah daging di dalam diri kita disebut kebiasaan. Nah, dalam ibadah ngaji udah jadi kebiasaan belum? So, tanya dari kita. Kalau kamu ngajinya mesti harus diingetin orang tua sampai melotot baru berangkat.
Sholatnya masih dipelototin guru baru mau sholat gitu. Itu namanya sholat di dalam tubuhmu belum jadi kebiasaan, belum menjadi akhlak. Ngajinya belum menjadi akhlak. Kenapa? Karena aku ngajinya nunggu diingat. Kalau ngaji itu udah menjadi akhlak dalam diri kita, maka nggak harus nunggu orang menyuruh kita ngaji, kita udah langsung ngaji. Sholat kalau udah jadi kebiasaan, jadi akhlak. Datangnya bukan habis ada, yang dia nungguin adzan, bukan adzan nungguin orang sholat. Gitu. Belum. Gimana biar menjadi akhlak itu sholat, itu ngaji? Makanya kamu harus ada bimbingan. Siapa? Guru. Nah, kewajiban seorang santri di sini tadi, setelah tadi belajar, di dalam belajarnya ada tugas berat bagi santri apa? Harus menjaga dari akhlak dzamimah. Apa akhlak dzamimah itu? Kebiasaan buruk. Contoh, kalau di rumah, kalau lagi ngaji, apapun, meminjamkan apapun, mengembalikan apapun, gunakan tangan kanan. Memberikan apa, meminjamkan apa, mengembalikan apa, gunakan tangan kanan. Ada dalilnya kan. Al-yadul yumna khairun min yadis sufla. Tangan kanan lebih utama daripada tangan kiri. Apalagi untuk hal-hal yang baik, ngambil Quran pakai tangan kiri, tangan kanan, lu cebok tangan kiri boleh. Bila nulis tangan kiri, tangan kanan biasain. Nulis itu perbuatan yang mulia, apalagi yang ditulisnya ilmu. Cuma alasan kita usahakan, gitu. Cebok tangan kiri, atau mentang-mentang kita, atau makan minimal tangan kanan makan. Beda, kurang bagus itu. Nah di sini makanya perlu guru yang membimbing. Wajib hukumnya di dalam belajar, si seorang santri harus menjauhi akhlak buruk. Tutup semuanya. Seperti itu. Tatkala si santri